닮았죠. 이게 일종의 연서거든요. 뭐가 현심이란 것처럼 끙끙. Meski awalnya terkejut dengan pengakuan Sege tentang mimpi dan identitasnya di masa lalu, dan Sim berusaha menutupi kegelisahannya. Ia menganggap Sege hanya terbawa oleh mimpi buruknya saja. Sementara itu, Sege mulai menyadari bahwa dirinya mungkin sudah terlalu larut dalam mimpi tersebut, hingga mengira dayang istana bernama Kang dan Sim yang ia lihat adalah Sori. Sori alias Dan Sim pun meminta Sege untuk segera sadar dan segera berganti pakaian karena pesta peluncuran produk akan segera dimulai. Namun, di balik sikap tenangnya, Dan Sim terus memikirkan ucapan Sege. Benarkah Sege adalah reinkarnasi dari Pangeran Chonghon? Tak lama kemudian, Sege telah berganti pakaian dan mulai menyambut para tamu yang berdatangan. Meski tersenyum di hadapan semua orang, pikirannya masih dipenuhi oleh mimpi buruknya itu. Ia bahkan kembali bercerita kepada Sori bahwa dalam mimpinya ia melihat Mundo sebagai raja yang kejam. 근데 그 인간은 또 왜 나와가지고 진정 과거를 보는 거라면. Di tengah acara, Taehi datang dan masih bersikeras ingin tampil sebagai tunangan Sege di depan publik. Sege berniat mengusirnya, tetapi Sori menahannya karena khawatir akan menimbulkan keributan dan merusak citra Sege. Tak lama kemudian, Cha Dalsu datang menghadiri acara tersebut. Kehadiran sang kakek cukup mengejutkan Sege karena acara itu sebenarnya hanyalah peluncuran produk yang berskala kecil. Namun, Dalsu ingin melihat langsung perkembangan dari cucunya. Taehi segera memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil hati Dalsu, tetapi di sana Sori tentu tidak mau kalah. 할아버지는 아니고 아직 아니. 그냥 회장 모델이 회사 대표랑 야 Dari kejauhan, Mundo memperhatikan semuanya dengan perasaan iri. Berkat kemampuan Sege, citranya di dunia bisnis semakin membaik. Bahkan, para pemegang saham Cheil Group mulai mengakui keberadaan Sege. Mundo yang kini merasa terancam, kemudian menanyakan keadaan perawat yang mengetahui rahasianya. Menurut sekretarisnya, beberapa orang dari tim medis telah dibayar untuk membungkam perawat tersebut selamanya. 이거는 실수가 없어야 합니다. Di sisi lain, Pak Son merasa bangga kepada Sege. Menurutnya, kesuksesan ini bisa menjadi sinyal bahwa Sege akan segera kembali ke kantor pusat Cheil Group. Namun ia juga menyadari kondisi Sege yang kurang baik. Beberapa hari terakhir, Sege sering mengeluhkan sakit gigi yang berdenyut-denyut. Karena itu, Pak Son segera menyarankannya untuk segera pergi ke dokter gigi. Saat itu, staf perusahaan menyerahkan beberapa dokumen yang harus ditandatangani Sege, termasuk naskah terbaru drama yang dibintangi Sori. Tim produksi berencana menyisipkan promosi produk Bioje dalam salah satu adegan. Namun, begitu membaca naskahnya, Sege langsung marah besar. Adegan yang dipilih ternyata merupakan adegan malam pertama tokoh utama. Tentu saja, ia tidak ingin Sori memainkan adegan seperti itu. Akhirnya, Sege memutuskan untuk segera mengganti adegannya. Sebagai gantinya, adegan tersebut dirubah menjadi momen ketika karakter Sori menjadi pusat perhatian. Berkat kemampuan akting dan improvisasinya yang luar biasa, adegan itu terlihat sangat natural dan mendapatkan banyak pujian. Sayangnya, Ji-hyo tidak menyukai perubahan tersebut. Ia langsung protes kepada Ibu Hong karena Sori kembali menjadi pusat perhatian. Namun, Ibu Hong justru menegurnya. Menurutnya, Ji-hyo tidak perlu merasa terancam. Lagi pula, selama ini Ji-hyo selalu menolak adegan promosi produk. Karena produk tersebut milik Bioje yang juga merupakan sponsor Sori, wajar jika Sori yang membintanginya. Sebenarnya, rasa kesal Ji-hyo bukan tanpa alasan. Sejak kecil, ia selalu dibandingkan dengan Sori.
Ketika mereka sama-sama menjadi artis cilik, orang-orang lebih sering memuji Sori dibandingkan dengan dirinya. Sementara itu, Sojun, putra Mundo yang berada di Amerika, mulai merindukan ayahnya dan ingin kembali pulang ke Korea. Namun, Mundo menolak karena menurutnya saat ini masih belum waktunya. Kesal karena terus ditolak, Sojun langsung mematikan teleponnya. Mundo merasa tidak tega. Ia juga merindukan putranya dan ingin memberikan hadiah yang baru saja dibelinya. Karena itu, ia pun meminta sekretarisnya untuk memesan tiket ke Amerika pada akhir pekan. Namun sebelum rencana itu terlaksana, ia mendapatkan kabar mengejutkan bahwa perawat tersebut telah melarikan diri dari rumah sakit dan keberadaannya tidak diketahui. Mundo pun panik karena perawat itu tidak boleh sampai mendekati Sege maupun kakek Sege Cha Dal-soo. Di hari yang sama, Sege datang ke lokasi syuting dan menemui Sori. Sori alias Dansim memperingatkan bahwa Sege tidak boleh terlalu sering datang kemari karena bisa saja ada orang yang mengenalinya. Sege lalu mengatakan bahwa Sori seharusnya berterima kasih kepadanya karena berkat dirinya, Sori tidak perlu menjalani adegan yang menurutnya terlalu berani. Sori pun menahan tawa. Ia lalu berterima kasih karena justru berkat perubahan adegan itu, dirinya menjadi lebih bersinar. Sege kemudian menggoda Sori. Menurutnya, ucapan terima kasih saja tidak cukup. Jadi sebagai hadiah, Sori pun langsung memberikan permen kepada Sege. Namun di sana, Sege justru mencuri kesempatan itu untuk mengecup jemari Sori. Setelah itu, Sege mengajak Sori pergi berkencan. Menurutnya, sejak mereka bersama, mereka belum pernah benar-benar menikmati kencan seperti pasangan normal. Namun, saat sedang bersama, Sori melihat darah di bibir Sege. Mereka pun segera pergi ke klinik gigi dan di sana dokter menjelaskan bahwa gigi bungsu Sege harus segera dioperasi. Sori yang panik langsung meminta dokter untuk melakukan operasi secepatnya. Sege sendiri sedikit kesal karena kencan mereka kembali gagal dan ia malah berakhir di rumah sakit. Meski operasi itu tergolong ringan, ia tetap meminta Sori untuk tetap berada di sisinya sampai operasi itu selesai. Saat dibius dan tertidur, Sege kembali bermimpi tentang masa lalu. Dalam mimpi itu, Pangeran Chonghon telah dinyatakan bersalah setelah dipitnah karena dituduh menggoda para dayang di istana. Dan demi menyelamatkan nyawanya, Dansim terpaksa membuat kesaksian palsu. Sebelum diasingkan, Chonghon meminta Dansim untuk tidak menemuinya lagi. Ia tidak marah ataupun membenci wanita yang sudah ia anggap sebagai sahabat kesayangannya itu. Sebaliknya, Pangeran Chonghon berpesan bahwa jika suatu hari nanti Dansim kembali berada dalam situasi yang sama, ia berharap Dansim tetap memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Untuk yang terakhir kalinya, Pangeran Chonghon yang gemar melukis itu kemudian melukis wajah Dansim dan meninggalkan sebuah pesan puitis sebagai ungkapan cintanya. 전하지 못하겠군. Ketika Sege sadar setelah operasinya selesai, ia lalu menceritakan seluruh mimpinya itu kepada Dansim. Ia merasa mimpi tersebut sangat menyedihkan, seolah dirinya benar-benar seorang pangeran yang kehilangan wanita yang dicintainya karena fitnah dan kekuasaan. Dansim mendengarkan dengan seksama. Dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, mungkinkah Chonghon benar-benar bereinkarnasi menjadi Sege? Dan mungkinkah pria itu memang mencintainya sejak masa lalu? Di sisi lain, Dal-soo sedang makan di restoran kecil tempat ia pernah bertemu dengan Dansim. Ia kemudian bertanya kepada pemilik restoran tentang wanita muda tersebut. Menurut Dal-soo, Dansim cukup berkesan karena sering terlihat duduk sendirian. Namun pemilik restoran justru mengatakan bahwa Dansim adalah orang yang suka berbicara seenaknya dan wanita itu cukup unik.
Setelah keluar dari rumah sakit, Sege mengajak Sori untuk makan malam bersama. Namun sepanjang waktu, Dansim terus memikirkan kisah Chonghon dan perasaannya yang tidak pernah sempat terungkap. Sege salah paham dan mengira Sori sedang memikirkan kabar pertunangannya dengan Taehi yang kembali ramai diberitakan oleh media. Karena itu, Sege berjanji akan segera berbicara kepada kakeknya dan membatalkan perjodohan tersebut. Namun, Dansim justru berkata bahwa pertunangan itu mungkin lebih baik dimanfaatkan saja karena menguntungkan bagi Sege dan perusahaannya. Apalagi menurut Dansim, wanita licik itu sangat disukai oleh kakek Sege. Mendengar Sori menyebut Taehi sebagai wanita licik, Sege pun tertawa. Tak lama kemudian, Sori mengingatkan Sege agar berhati-hati kepada Mundo. Menurutnya, Sege seharusnya lebih memikirkan masa depan dan perusahaan dibanding terus berada di sisinya. Namun, Sege hanya menjawab bahwa ia terlalu menyukai Sori. Sori lalu bertanya, bagaimana jika mimpi Sege itu benar? Bagaimana jika dirinya memanglah Kang Dansim, wanita yang memilih keselamatan dirinya sendiri dibanding orang yang dicintainya? Sege tidak mampu menjawab. Ia bahkan belum yakin apakah semua itu benar-benar masa lalu ataukah hanya mimpi semata. Sementara itu, Dansim kembali mendatangi museum sejarah untuk melihat lukisan bunga persik yang pernah ia pelajari dari Chonghon. Di sana, seorang pegawai museum mengenalinya dan menunjukkan lukisan lain yang berhubungan dengan karya tersebut. Lukisan itu ternyata sangat mirip dengan wajah Dansim. Saat melihatnya, kenangan masa lalu kembali bermunculan. Ia teringat bagaimana Pangeran Chonghon diasingkan, sementara dirinya dipaksa raja untuk memendam perasaannya demi bertahan hidup. Raja bahkan memberikan sebuah belati sebagai tanda ketulusannya menggantikan Pangeran Chonghon. Menyadari semua itu, Dansim pun menangis. Bagaimana mungkin lukisan tersebut disebut sebagai surat cinta jika cinta itu tak pernah sempat terungkap dan pria yang mencintainya harus menderita sendirian? Ia kemudian teringat pada semua ketulusan yang diberikan Sege selama ini. Untuk pertama kalinya, Dansim mulai memahami perasaan pria itu. Ia pun memutuskan untuk membuka hatinya sepenuhnya kepada Sege dan bahkan berniat membelikannya obat herbal mahal untuk menjaga kesehatannya. Di perusahaan, Dalsu memerintahkan Mundo untuk memberikan posisi kepada Sege di kantor pusat Cheil Group. Namun, Mundo berusaha menolaknya secara halus dan mengusulkan agar Sege ditempatkan di cabang Amerika terlebih dahulu. Tetapi, sebelum rencananya berhasil, ia malah menerima pengumuman resmi dari kantor pusat jika jabatan manajer cabang Amerika yang ingin ia berikan kepada Sege agar tidak mengacaukan rencananya di Korea justru diberikan kepadanya dan ia secara resmi dipindah tugaskan ke Amerika. Perintah itu ditandatangani langsung oleh kakek Sege, Cha Dalsu. Malam itu, Dansim ingin segera menemui Sege. Namun, Sege mengatakan bahwa ia akan datang terlambat karena harus menemui perawat yang ingin mengungkap sesuatu kepadanya. Dalam keadaan marah, Mundo mendatangi rumah kakek Sege. Namun di sana, ia justru bertemu dengan Sege yang ternyata sudah mengetahui semua perbuatan Mundo. Sege melemparkan kamera tersembunyi yang pernah dipasang Mundo di klinik temannya. Dari perawat tersebut, Sege juga telah mengetahui seluruh kebenaran. Meski kecewa, Sege mengatakan bahwa ia masih bersedia melupakan semuanya demi Sojun, putra Mundo. Mundo pun terdiam. Ia lalu menghancurkan alat perekam dan mengatakan bahwa Sege tidak pantas menjadi pewaris dari Cheil Group. Mundo juga menunjukkan foto-foto Sori yang diam-diam menemuinya. Menurutnya tidak ada seorang pun yang benar-benar berada di pihak Sege. Ia bahkan menghina Sori dan membandingkannya dengan ibu Sege di masa lalu. Mundo kemudian mengancam
bahwa ia tidak akan mengganggu Sege lagi asalkan Sege menjauh dari Chell Group. 야, 이 미친. 뭐 주면 나도 방해 안 해? Setelah itu Sege menemui Sori. Namun suasana hati Sege sedang buruk. Ketika melihat Sori pulang terlambat dan mengetahui bahwa wanita itu beberapa kali menemui Mundo tanpa memberitahunya, ia pun semakin kesal. Sege bertanya, apakah Sori tidak mempercayainya? Ia berharap mereka tidak memiliki rahasia satu sama lain. Namun kenyataannya, Sori justru memilih menemui Mundo secara diam-diam, bahkan membuat kesepakatan bersama. Sori tidak terima mendengar tuduhan itu. Kata-kata Sege mengingatkannya pada luka masa lalu yang selama ini ia pendam. Ia pun marah lalu menampar Sege. Sege hanya tersenyum pahit. Menurutnya, inilah Sori yang ia kenal. Wanita yang terlihat dingin, keras, dan terkadang kejam. Namun anehnya, sekeras apapun Sori mendorongnya pergi, Sege selalu memilih untuk kembali mempercayai Sori. Tak mampu lagi menahan perasaannya, Sege akhirnya menarik Sori ke dalam pelukannya, lalu menciumnya. Malam itu, komet yang dulu dianggap sebagai pembawa sial kembali muncul di langit Korea. Meski dipercaya membawa kesialan, banyak orang justru mengabadikan momen itu karena pemandangannya yang begitu indah. Di saat yang sama, Dansim akhirnya menceritakan siapa dirinya kepada Sege. Ia mengaku bahwa dirinya adalah dayang Kang Dansim dari masa Joseon. Sedangkan Sege merupakan reinkarnasi dari Pangeran Chonghon. Selama ini, mimpi yang dialami Sege ternyata adalah kenangan dari kehidupan mereka di masa lalu. Dansim juga menceritakan bagaimana dirinya bisa hidup di masa sekarang di dalam tubuh Sori. Meski sulit dijelaskan, itulah kenyataan yang selama ini ia sembunyikan. Sege berusaha menerima semua penjelasan itu. Baginya yang terpenting sekarang tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Ia hanya berharap Dansim tidak lagi menemui Mundo ataupun pria lain tanpa sepengetahuannya. Malam itu, setelah ciuman mereka, Sege mengajak Dansim untuk masuk ke dalam rumah. Namun, pemilik apartemen yang sejak tadi menguping langsung menghentikan mereka dan mengingatkan bahwa penghuni tidak diperbolehkan membawa tamu untuk menginap. Sege lalu berkata, mungkin bagi wanita Joseon seperti Dansim, ajakannya terdengar tidak sopan. Namun, Dansim justru menjawab bahwa dirinya bukan lagi wanita Joseon. Kini, ia ingin mengikuti isi hatinya dan tidak lagi menahan perasaannya. Setelah mengatakan itu, Dansim kembali menciumi Sege hingga membuat pria itu tersenyum bahagia. 사절하고 아주 막 퍼주고 살 거다 막. Sementara itu, Mundo mendatangi rumah ketua Cha untuk meminta maaf. Namun, Cha Dalsu memilih menemuinya keesokan paginya saja. Di sana, Mundo rela berlutut semalaman di depan rumah sang ketua. Cha Dalsu mengatakan bahwa selama ini ia terlalu mempercayai Mundo hingga tanpa sadar membuat Mundo lupa diri dan mulai menginginkan Chell Group menjadi miliknya. Karena itu, ia memutuskan untuk memindahkan Mundo ke perusahaan cabang di Amerika agar sekaligus Mundo bisa mengurus putranya Sojun. Di sisi lain, Sege bersedia menggantikan posisi Mundo di Chell Group, namun ia meminta satu syarat kepada kakeknya, yaitu membatalkan pertunangannya dengan Taehi. Menurut Sege, ia sudah membuktikan kemampuannya lewat kesuksesan produk dinasti yang telah dibangunnya sendiri. Cha Dalsu sempat khawatir karena merasa cucunya itu mulai mengikuti jejak putranya yang dahulu memilih cinta daripada kepentingan keluarga dan perusahaan.
Meski begitu, Sege tetap memilih menyembunyikan semua kejahatan Mundo, termasuk soal alat penyadap di klinik Jung-hoon. Ia berharap kepindahan Mundo ke Amerika dapat mengakhiri semua masalah. Namun, Pak Son justru mengingatkan Sege agar mereka tetap berhati-hati karena Mundo bisa saja melakukan sesuatu yang lebih nekat. 설마 죽이게 하겠어? Tak lama kemudian, Dansim datang ke kantor Sege dan mengajak Sege untuk berkencan ke Namsan Tower. Saat menaiki kereta gantung, Sege sengaja menakut-nakuti Dansim hingga wanita itu jadi panik dan ingin segera turun di tengah perjalanan. Sesampainya di atas, mereka melihat ribuan gembok cinta yang dipasang oleh para pasangan. Sege ingin memasang gembok bertuliskan nama mereka, namun Dansim menolak. Menurutnya yang abadi hanyalah nama yang tertulis di gembok itu, sedangkan perasaan manusia bisa berubah kapan saja. Jadi lebih baik mereka menikmati waktu bersama daripada menggantungkan cinta pada sebuah simbol. Saat Dansim sedang memandangi Namsan Tower, Sege berkata bahwa pemandangan Namsan Tower dari rumahnya jauh lebih indah, apalagi pada waktu malam hari. Jadi, ia kembali mengajak Dansim untuk datang ke rumahnya, terutama pada malam hari. Dansim pun penasaran mengapa Sege selalu ingin mengajaknya masuk ke dalam rumah setiap kali mereka bertemu. Dengan santai dan sedikit gugup, Sege hanya menjawab bahwa dirinya sedang kesepian. Ucapan itu membuat Dansim teringat jika beberapa hari yang lalu, dukun pernah datang ke rumahnya dan memberitahukan jika kedua bibi Sege datang menemuinya untuk mencari tahu kelemahan pewaris dari Chel Group itu. Ia meminta Dansim untuk berhati-hati. Dansim pun teringat jika salah satu dari bibi Sege pernah mendatanginya dan ingin meminta dirinya untuk tetap berada di sisi Sege supaya hidup keponakannya itu semakin hancur. Saat itu, Dansim baru menyadari bahwa Sege memang tumbuh tanpa dukungan dari keluarga yang tulus. Karena itu, ia berjanji kepada Sege untuk tidak akan membiarkan Sege hidup sendirian lagi. 내가 널 혼자 두지 않. 약속한 거다 신선이. Di sisi lain, Guangnam sedang berada di kantor agensi. Ketika ia diminta untuk memarkirkan mobil Pen, tanpa sadar Ji-hyo masuk ke dalam mobil dan Ji-hyo mengira manajernya lah yang sedang menyetir mobil. Di sepanjang perjalanan, Ji-hyo mengeluhkan banyaknya komentar buruk yang ia terima di internet. Karena tidak tahan dengan kritikan tersebut, Ji-hyo jadi mengumpat yang mana membuat Guangnam ikut mengumpat membela Ji-hyo. Ji-hyo langsung terkejut ketika mengetahui bahwa yang menyetir mobil ternyata Guangnam, yang ia kira adalah kekasih Sori. Namun, di sana Guangnam menjelaskan jika dirinya bukanlah kekasih Sori, melainkan hanya manajernya. Takut sifat aslinya diketahui oleh orang lain, Ji-hyo meminta Guangnam untuk merahasiakan kejadian di hari ini. Ia bahkan meminta Sori untuk segera memecat Guangnam karena tidak ingin melihat wajah manajer Sori itu lagi. Namun, Sori alias Dansim tentu saja menolak permintaan tersebut. Sementara itu, Sege datang ke kantor pusat Chel Group untuk pertama kalinya sebelum resmi bekerja di sana. Saat itu, Mundo sedang rapat bersama para petinggi perusahaan yang masih mendukungnya. Ketika Sege masuk, mereka langsung mengejeknya dan mengatakan bahwa BOJ hanyalah perusahaan kecil dan Sege tidak pantas menggantikan Mundo. Namun, Sege membalas semua ejekan itu dengan membeberkan satu persatu kesalahan dari para petinggi tersebut hingga mereka semua tidak bisa bicara. Ia mengatakan akan membuktikan bahwa dirinya memang layak menjadi penerus dari Chel Group dan meminta Mundo untuk segera menyerahkan jabatannya karena besok Mundo harus segera berangkat ke Amerika. Namun,
Mundo hanya tersenyum dan berkata bahwa dirinya tidak akan mundur semudah itu. Hari itu, Dansim membagikan manisan apel kepada seluruh kru syuting. Sayangnya, beberapa orang yang tidak menyukai Sori justru membuang hadiah itu begitu saja. Melihat hal tersebut, Dansim dan Guangnam merasa sedih. Akhirnya, mereka pun membagikan sisa makanan tersebut ke tempat lain, termasuk ke rumah sakit. Tiba-tiba, saat di sana Dansim mendapatkan kabar bahwa neneknya menghilang. Dansim pun panik dan langsung mencari neneknya itu kemana-mana. Lalu, tak lama kemudian, neneknya kembali dalam keadaan linglung sambil membawa dokumen penjualan restoran yang telah dibeli oleh Cheil Group. Saat melihat rekaman dari CCTV, Dansim akhirnya mengetahui bahwa anak buah Mundo mengikuti neneknya ketika sedang kebingungan. Pada saat yang sama, Sege memenuhi undangan makan siang dari kakeknya. Namun ternyata di sana sudah ada Taehi dan juga ibunya yang ingin membahas tanggal pertunangan. Tanpa ragu, Sege langsung menyatakan bahwa pertunangan itu dibatalkan. Taehi meminta Sege untuk menjaga sikap di depan ibunya. Tetapi Sege justru mengatakan bahwa Taehi lah yang tidak menghormati keputusannya. Setelah itu, Sege pun pergi ke rumah sakit untuk menyusul Dansim, tetapi kekasihnya itu sudah lebih dahulu pergi. Ia hanya bertemu dengan nenek Sori saja. Sege lalu memperkenalkan dirinya sebagai kekasih dari Sori. Mendengar hal itu, sang nenek pun tersenyum bahagia. Ia meminta Sege untuk selalu menjaga cucunya. Saat melihat dokumen penjualan restoran, Sege langsung yakin bahwa semua ini adalah ulah dari Mundo. Sementara itu, Dansim mendatangi Mundo dan menyebut pria itu tidak tahu malu karena berani memanfaatkan wanita tua yang sedang sakit demi mencapai tujuannya. Dansim mengaku muak melihat wajah Mundo yang mengingatkannya pada raja kejam di masa lalu. Ia juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan lagi hidup dalam ketakutan dan terus dimanipulasi oleh Mundo. Di tengah pertengkaran itu, Sege datang dan langsung memukul Mundo. Ia juga merobek dokumen penjualan restoran dan mengatakan bahwa transaksi itu tidak sah secara hukum. Sege kemudian membawa Dansim pergi dari sana. Ia lalu memarahi Dansim karena kembali menemui Mundo tanpa memberitahunya. Mendengar hal itu, Dansim pun ikut kesal. Ia berkata, Sege tidak berhak mengatur hidupnya dan selalu memperlakukannya seperti wanita yang tidak bisa mengambil keputusannya sendiri. 채문도랑 엮이는 거 진짜 싫다고! 더 나쁘다. 뒤에 숨으라고 날 무지랭이. Keesokan harinya, Dansim pergi ke restoran langganannya dan tanpa sengaja bertemu dengan Cha Dalsu, kakek Sege. Di sana, Dalsu pun menceritakan masa kecil Sege yang selalu hidup sendirian. Sebagai pengganti orang tuanya, kakek Sege itu mengaku tidak mampu menemani Sege tumbuh dewasa, sehingga cucunya menjadi pribadi yang keras dan sulit mengungkapkan perasaan. Dalsu mengatakan bahwa dirinya bukan tidak menyukai Dansim. Ia hanya ingin Sege hidup bersama seseorang yang memiliki keluarga lengkap agar cucunya bisa merasakan hangatnya sebuah keluarga. Mendengar semua itu, Dansim akhirnya memahami alasan dibalik sikap Cha Dalsu. 든든하게 그렇게. Sementara itu, Sojun, putra Mundo, akhirnya tiba di Korea dan langsung disambut oleh ayahnya. Padahal seharusnya Mundo yang berangkat ke Amerika. Jadi, kedatangan Sojun membuat rencana Mundo semakin mencurigakan. Saat Dansim dan Cha Dalsu masih berbincang di restoran, tiba-tiba sebuah van melaju dengan kecepatan tinggi ke arah mereka dan langsung menabrak restoran tersebut. Di saat yang bersamaan, Sege sedang mencoba menghubungi Dansim untuk meminta maaf atas pertengkaran mereka semalam. Namun, telepon itu tidak pernah diangkat.
Di tengah puing-puing restoran yang sudah hancur, Dansim dan Cha Dal-soo tergeletak bersimbah darah setelah menjadi korban tabrakan misterius tersebut. 진설이, 내가 잘못했어. 올 때까지 기다린다.